Sekretaris Daerah dan anggota tim seleksi serta para pejabat kepala badan dinas dan para calon pejabat eselon 2 yang akan melaksanakan fit and proper test pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita akan melaksanakan pembukaan fit and proper test untuk kelayakan penempatan promosi jabatan bagi pejabat eselon 2 yang sudah ditentukan 3 atau 4 yang kemudian layak dipromosikan menjadi pejabat eselon 2 melalui tentunya prosedur pelaksanaan fit and proper test bagi badan kontrol. Tentunya yang diharapkan adalah mengevaluasi tentang kemampuan dan kecakapan saudara, kesiapan saudara. Jadi untuk itulah kemudian disiapkan tim seleksi untuk mengevaluasi kemampuan. Saya mencoba untuk meminta kepada tim seleksi agar supaya bisa mendeteksi kemampuan-kemampuan tersebut. Ada yang kita harapkan adalah bahwa yang diduduki dan dipromosikan itu betul-betul dia adalah orang-orang yang siap untuk menjadi pimpinan. Menjadi pimpinan itu bukan cuma sekedar duduk sebagai pemangku jabatan, tetapi menjadi pemimpin itu adalah mereka yang kemudian mampu pertama beradaptasi, kemudian mampu membawa visi dan misi dan merealisasikan. Membawa visi dan misi itu tentunya harus ada beberapa cara, strategi yang kemudian menjadi variasi dalam apa yang saudara pikir dan apa yang kemudian saudara putus. Jika seseorang kemudian dalam merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi, dia tidak tahu jalannya, maka itu artinya bahwa dia belum mampu. Jika kemudian ada satu visi dan misi yang harus direalisasikan secepatnya, dan kemampuannya untuk beradaptasi juga sulit untuk dia lakukan, maka kemudian dia belum layak untuk menjadi pemimpin di lingkungan SKP. Ada beberapa dari saudara yang telah saya coba melihat kemampuan kepemimpinan saudara-saudara. Tetapi kalau melihat itu juga kemudian saya mengevaluasi ada hal-hal yang harus saudara pelajari kembali dan disesuaikan kembali. Tetapi kemudian itu sangat subjektif kalau dilakukan oleh saya dan Pak Dokter secara pribadi. Untuk itulah kita butuh tim pakar untuk mengevaluasi. Saudara tahu bahwa yang dimaksudkan dengan peningkatan kualitas SDM itu adalah kemampuan kita untuk keluar dari kekurangan, keluar dari keterbatasan. Jadi lupa contoh begini, kita belajar psikologi yang kita lihat sebagai psikologi interaksi. Jadi kalau seandainya saudara-saudara kemudian menjadi seorang pemimpin atau sebagai seorang pribadi, kita tahu bahwa ada hal-hal yang membatasi kita. Jadi Pak, DP lumrah itu manusia itu dibatasi oleh kemampuannya menduga apa yang akan terjadi ke depan dan kemudian merekam apa yang terjadi pada masa lalu. Itu DP nama memori. Itu DP nama keterbatasan akan waktu. Jadi kita tidak bisa menduga apa yang terjadi ke depan. Kita tidak mampu untuk mengevaluasi atau merekam apa yang terjadi pada waktu yang lalu. Dan kelemahan inilah yang kemudian ketika kita bisa atasi, maka itulah yang disebut dengan pengembangan sumber daya manusia. Secara lebih singkat bahwa kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Begitu. Artinya bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di desa dan tidak tahu terjadi apa yang terjadi di Kabupaten hari ini. Begitu. Maka kemudian itulah yang membuat manusia berusaha untuk maju, mengatasi kelemahan-kelemahan. Seorang kemudian berusaha untuk maju, artinya dia bisa melampaui apa yang kemungkinan terjadi.
Sebagai contoh misalnya pecatur, Garry Kasparov, atau dengan Viktor Anatoly Karpov dan Garry Kasparov. Garry Kasparov itu pecatur Uni Soviet. Dia mampu kemudian membuka apa yang terjadi sampai pada langkah yang ke-9. Artinya dia berusaha berpikir, menganalisa, kemudian apa yang akan terjadi kemudian. Itu namanya dia berpikir ke depan. Dampaknya apa? Saya sebagai seorang politisi, jika ada seseorang yang melakukan gerakan A dengan pengalaman, saya tahu apa yang terjadi gerakannya yang kelima. Misalnya. Karena itu berdasarkan misalnya. Nah, kepada saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan kepemimpinan. Bahwa itu yang disebut dengan visi ke depan. Visi ke depan itu artinya kita mencoba untuk menerobos kelemahan terhadap kemungkinan apa yang akan terjadi. Itulah pemimpin. Panjat orang tinggi sampai di sana. Mau mati, mau anu, padahal semua ada lubang di sana. Kalau mau ada lubang berarti orang mesti buat jembatan. Kalau ada jembatan berarti orang mesti bawa makanan. Sehingga pemimpin yang mesti bawa makanan. Ngapain mau bawa makanan ke sana? Karena dia tahu harus bikin jembatan, perlu waktu dan mesti bawa makanan. Itu berarti berpikir. Itu pemimpin. Ada pemimpin yang macam Pak Jokowi serta pemuda-pemuda astaga, ada jembatan, orang butuh waktu, balik orang. Itu sama dengan anak kecil. Berarti dia tidak mampu untuk kemudian menerobos kelemahan. Ketika dia kemudian diminta untuk melangkah ke depan, dia harus berpacu mendasarkan segala sesuatu dari pengalaman masa lalu. Ada setahu dia tanda tangan SPJ tanpa konfirmasi dengan misalnya perbendaharaan. Setahu kemudian akan mengalami masalah, masih saja jalan. Jadi pengalaman-pengalaman yang kemudian mempengaruhi langkah-langkah saudara. Hari ini jika saya lakukan sebagai kepala dinas, apa yang akan terjadi di desa saya? Apa yang akan terjadi di Karatul sana? Apa yang akan terjadi di Myanmar sana? Jika saya kemudian membutuhkan, memprogramkan misalnya alat pancing tangkap ikan, itu yang kita mesti siapkan. Kalau kita siapkan hari ini jaring untuk air air tangkap, itu kita programkan itu di sekitar beliau satu. Tapi kalau mau programkan itu di Karatul, itu mesti air tangkap misalnya. Jadi memahami situasi ini dengan berpikir, itulah yang disebut dengan kemampuan kepemimpinan. Artinya kita menerobos keterbatasan. So itu saudara-saudara sekalian, orang belajar dari waktu ke waktu. Karena kita ini adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang lemah biasa. Sama saudara itu adalah manusia-manusia lemah. Saya mau tentang sekte itu adalah manusia-manusia yang terbatas. Sehingga setiap waktu kita harus bisa belajar. Belajar itu long lifestyle atau long lifestyle itu belajar seumur hidup. Karena kita seumur hidup kita adalah kelemahan. Sehingga saudara-saudara sekalian, itu bagian dari saran saya kepada saudara. Saudara kemudian bisa mengevaluasi kemampuan saya, ada peningkatan atau tidak. Kemampuan manajerial saya ada kemampuan atau tidak. Kalau saya kemudian bisa menduga, saya memperbiasakan diri. Jika saya lakukan hari ini, apa yang saya lakukan hari ini? Kemudian memperbiasakan diri apa yang akan terjadi kemudian. Apa yang akan terjadi ke depan. Misalnya contoh, saya membuat program CPNI misalnya, untuk anak-anak pekerja di luar negeri. Yang paling pertama saya lakukan adalah bertanya misalnya pada saya, ada nggak uang yang bisa mendongkrak, ada nggak aturan-aturan yang bisa kemudian dialokasikan dana supaya pelatihan CPNI ini bisa berhasil. Walaupun belum pada saat itu belum masuk di dalam APBD, berarti kita harus mempersiapkan dalam APBD. Berapa besar kira-kira uang? Jadi apa yang kita rencanakan hari ini sudah sepaket dengan langkah-langkah way out yang kita bikin.
Saudara-saudara, memang kadang-kadang kemampuan kapasitas seseorang itu tidak boleh dinilai secara subjektif. Artinya, saya menilai diri saya sendiri. Artinya, saya kemudian mengakui kemampuan saya sendiri. Menilai seseorang itu dengan objektivitas, kemampuan seseorang. Jadi kalau ada cara-cara gampang menilai seseorang itu dan kemampuan kualitas intelektual, orang juga bilang skill of thinking, skill of writing, skill of speaking, dan 3 hal itu. Skill of thinking, skill of speaking, skill of writing. Apa yang orang pikirkan, apa yang orang bicarakan, dan apa yang orang dokumentasi. Itu adalah satu paket kemampuan saudara. Ada orang pintar bicara, pintar sekali dia bicara. Cengkamari administrasi amburadul. Ada orang biasanya sudah bicara, tapi kemampuan administrasi cukup baik, juga tidak terlalu efektif. Ada orang kemampuan berpikirnya hebat, tapi dia juga tidak mampu mengungkapkan. Jadi menilai secara lebih sederhana.